Mohon sudet gara-gara Liu soalnya. Oke, kakak semuanya, kita udah mulai record ya. Bagaimana kakak? Suara saya bisa bisa dengar? Kak, bisa. Siap, siap, Oke. siap. Sambil Bisa Kak. menunggu teman-teman yang lain ya, kakak-kakak yang lain, kita mulai ya. Kita hari ini ada 2 JP ya. 2 JP 90 menit, berarti dari jam 11.30 ya sampai jam 1 ya. Betul ya? Oke. Betul, betul. Uh, Ya, sampai jam 1 Oke, Kak. terima kasih kakak semuanya. Kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana kabarnya kakak semuanya? Baik. Bisa. Ada yang terkendala sakit? Sehat semua? Saya Kak Basit. Siapa sakit? Oh, Kak Sabdo sakit Saya ya? Sakit apa Kak Sabdo? meriang Kak Basit. Meriang. Meriang itu butuh kasih sayang. Apa merindukan kasih sayang? Enggak, Basit. Enggak, ini Oh, obatnya. Tadi saya tunjukin obatnya. oh Masih jangan, minum jangan, obat jangan, saya Kak Basit. jangan Kak Sabdo. Kak Sabdo, jaga kondisi. Mohon izin kakak semuanya. Apakah sudah semua ngupload tugas ya? Sudah. Sudah Kak, Ada sudah. yang ada yang Sudah. ada yang belum? Oke, kalau sudah, karena saya hanya baru beberapa, saya periksa, saya nilai, dan ada yang tidak bisa dibuka itu karena situasi kakak mungkin tidak di any with link ataukah di editor itu. Akhirnya tidak dibuka, tidak bisa dibuka, makanya nama pun tidak bisa muncul begitu. Dia minta kakak tolong di yang mungkin yang belum saya nilai, saya kontak itu tolong dicek kembali biar bisa diulang. Kayak anunya ke Ari itu langsung buka langsung dia muncul gitu. Itu kalau sudah di any with link di editor itu langsung kebuka dia. Begitu. Ya. Coba dari kakak yang lain juga tolong dicek kembali tugasnya terkait aksi nyata begitu ya. Sebelum lanjut kakak ya, mohon izin untuk hari ini ya karena situasi kita lakukan Zoom pada hari ini selama 2 JP. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, dan kondisi kakak tetap terjaga agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Mohon izin ya Kak ya, saya ya share screen dulu. Bisa dilihat ya Kak? Lihat. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu adalah refleksi aksi nyata. Praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini. Izin matikan kamera. Sinyalnya. Oke, lanjut. Kita tadi di pertama kita sudah melakukan salam ya, salam pembuka.
terkait dengan kegiatan mengawali kita lakukan Zoom agar Swastiastu Kak semua Pasil. terjaga. Oke, ya Kak Pasil. bagaimana, Kak? Oke, Mohon maaf ini masih di jalan, baterainya 8% ini. Nanti lihat oke, sebentar oke, ya. oke. Nanti lanjut kembali. Oke, ya siap. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, terus sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu Kak ya, agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu silakan yang mau pimpin doa hari ini. Yang mau pimpin doa bisa? Cek. Oke, Kak Pais, silakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Kak Basil. Oke, terima kasih Kak Pais. Agak kita lanjut ke pembelajaran ya, yang dimana di setiap pembelajaran kita tetap adanya kesepakatan bersama bahwa Kakak siap untuk menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu untuk kita bersama dalam Zoom, yang kelima memaksimalkan fitur chat yang ada di dashboard Kakak, yang keenam yaitu klik raise hand bila mana Kakak ingin mau bertanya, yang terakhir yaitu bila mana ada gangguan teknis, itu adalah hal wajar, situasi kondisi cuaca di Kakak maupun nanti di saya sendiri gitu. Nah, agenda kita sesi kali ini yaitu refleksi aksi nyata 45 menit, dialog, diskusi dan tanya jawab 40, penutup 5 menit. Nah, yang dimana ya nanti kita akan menyesuaikan refleksi aksi nyata kita kali ini untuk aksi nyata yang setelah kita buat ya, yang setelah Kakak buat di tugas LMS Kakak masing-masing. Oke Kak, sebelum dilanjutkan, Kak bisa dibaca dulu sebentar terkait dengan aksi nyata, ya, yang dimana pembelajaran aksi nyata ini apa yang setelah Kakak buat itu sudah sesuai dengan apa yang ada di LMS, tugas yang ada di LMS masing-masing gitu. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca dulu.
Baik. Baik Kak, semuanya sudah selesai? Baik ya Kak, kalau sudah ya. Kakak bisa tulis di kolom chat ya terkait dengan pertanyaan lagi sebentar. Nah, Kakak bisa menulis refleksi ya aksi nyata terkait video pembelajaran yang sudah dibuat. Itu bisa tulis di kolom chat. Lagi sebentar Kakak akan menceritakan masing-masing terkait dengan video yang sudah Kakak buat. Ya, setelah semua menulis di kolom chat, Kakak akan menceritakan terkait video yang setelah semua Kakak buat. Dan kalau bisa itu ditayangkan. Ya, ditayangkan videonya sambil Kakak mengetahui kendala, gambaran maupun kelebihan yang Kakak dapatkan setelah Kakak LMS. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk Kakak menuliskan refleksi di kolom chat. Silakan. Kakak silakan yang nulis di kolom chat, silakan refleksi. Kak Ari sudah. Dalam kegiatan aksi nyata, saya melakukan kegiatan SEM pada peserta didik, di mana peserta didik melakukan kegiatan SEM futsal yang dilakukan seperti kegiatan yang saya lakukan bersama kelas PKG. Dan kegiatan tersebut sangat antusias diikuti peserta didik. Oke, mantap sekali Kak Ari. Berarti
SD di mana Kak Ari sudah mengajarkan sudah bisa melaksanakan SEM berarti ya. Izin Kak, sudah Kak, sudah. Kebetulan Oke. yang saya pakai kan kelas 6. Oh ya ya ya, oke mantap sekali. SEM apa tuh futsal ya? Ya, final competition futsal Kak. Ya ya, bagus bagus sekali. Kak Sabde, dalam pelaksanaan aksi nyata tidak ada hambatan dari pembelajaran kelas hingga ke lapangan dan peserta didik juga sangat antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke, Kak Surya sudah. Secara keseluruhan video pembelajaran yang saya lakukan menunjukkan praktek yang baik dalam pembelajaran PJOK. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti alokasi waktu, variasi latihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru pada siswanya untuk berlatih secara mandiri dan memberikan umpan balik yang ada. Oke, baik sekali. Kak Surya sudah. Kakak yang lain? Yang belum? KYD, kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan menerapkan 9 aspek pembelajaran yang efektif. Oke, sangat baik sekali. Proses pembelajaran menggunakan model PBL. Proses pembelajaran tidak ada hambatan, namun masih banyak perlu perbaikan, misalkan di pemberikan umpan balik. Ice breaking. Oke. Kak Sudi sudah. Kak yang lain? Ada yang belum masuk Zoom nih ya? Kak Dian sudah. Kak Faiz sudah. Kak Kurniawan sudah. Kak Martayase sudah masuk Zoom nih. Kak Kurniawan udah, Kak Yogi sudah.
Yang belum, Kak Gustut ya, belum masuk Zoom ya. Kak Wipra sudah. Video pembelajaran yang saya buat menurut saya sudah baik. Pembelajaran berkelompok dan peserta didik sangat antusias dan bersemangat. Oke. Ada yang belum? Kak Dian sudah, Didi sudah, Didi sudah, Kak Bro, Pak Dwi. Aksi nyata yang saya lakukan berjalan dengan lancar, tapi pastinya selalu ada kekurangan. Oke. Yuk. Aksi nyata yang telah dibuat, mungkin kendala maupun kelebihan dan terkait dengan perjalanannya itu bisa diceritakan Kak Dwi. Silakan. Terima kasih. Ya biasa siswa biasanya kurang saat pembuatan video mungkin ada yang bermain. Saya kan ngambil materi role depan dan role belakang. Di mana siswa saat saya membantu yang satunya mungkin yang satunya lagi bermain karena saya memakai dua matras itu kan mungkin itu dah seperti saya lakukan satu yang satu mungkin lain-lain satu saya ambil yang satu lain ya. Tapi yang saya lakukan sudah ada mencakup semua aspek itu ya, apa namanya seperti tanya jawab apa kekurangannya materi itu ya, terima kasih. Oke. Sudah sangat baik sekali Kak Dwi. Yang namanya kita sebagai seorang guru itu wajar, hal yang wajar. Yang dimana peserta didik itu tidak semua sama. Nah, itu dalam artian kita sebagai seorang guru harus bisa mendedikasikan diri terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan itu sudah bisa berjalan dengan baik apa belum. Nah, seandainya mungkin semua murid itu peserta didik itu pintar semua mengikuti acuan kita, mungkin tidak ada yang namanya menjadi seorang guru. Namun disinilah kita dipandang perlu untuk menjadi seorang guru terkait dengan peserta didik yang kita didik dan kita ajarkan itu harus sesuai dengan realita yang berjalan. Nah itu seperti apa? Mungkin adanya kekurangan-kekurangan yang kita lakukan itu adalah hal wajar. Namun di sana kita akan nantinya bisa memahami dan melihat seperti apa nantinya perjalanan kita terkait dengan progres kita ke depan dalam mendidik dan mengajar peserta didik itu bisa berpusat pada peserta didik dengan peserta didik yang nantinya mampu belajar untuk sepanjang hayat gitu. Nah itu Kak ya, saya izin stop sharing dulu. Nah Kak semuanya
dari kakak semuanya, ya. Kakak bisa pilih, ya, salah satu. Kakak nanti bisa putar videonya dan langsung memberikan komentar terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan. Itu silakan saya minta satu persatu dari kakak semuanya, ya. Mungkin dibuka dari inti boleh, ataukah poin-poinnya saja boleh juga. Itu yang jelas tayangan-tayangan yang nantinya yang membebani kakak itu terlihat dan bisa kita perbaiki dan bisa kita pelajari kembali terkait apa yang harus kita lakukan, begitu. Nah, itu Kak, ya. Saya tunjuk aja langsung dari awal, ya. Sesuai ya dashboard saya, gitu. Coba saya yang paling pertama di sini adalah Kak Surya. Silakan Kak Surya. Bisa di share screen videonya. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Di sini berarti saya video pembelajaran yang kemarin itu ya gini, yang di posting itu ya di. Ya. Yang dikirim di LMS bukan di posting. Ya, seperti itu. Kalau enggak di posting kan nggak bisa Kak. Ya, yang dikirim di LMS. Ya. Silakan. Silakan Kak Surya. Sabar Kak. Oke. Saya nyari videonya dulu. Hati-hati salah buka file. Ya, sudah pelan-pelan saya ini. Biar enggak klik link nanti Kak. Ya. Ini di mana? Yang ini kayak Kak Surya. Di sekolah Kak Surya ya? Iya, di sekolah ini Kak. Iya. Nah, Iya. dari Kak yang lain nanti bisa komen terkait dengan video yang dikirim oleh Kak Surya. Gitu. Silakan Kak Surya, di sekolah ya? Ya, ini di sekolah Kak. Maaf, saya enggak pakai headset Kak. Putus-putus tadi suaranya Kakak dengar. Oke, silakan dilanjutkan Kak Surya. Ya, pada pendahuluan ini saya seperti biasa pimpin doa dulu, tunjuk ketua kelas. Maju-majuin ini Kak, hasil apa gimana? Ya, boleh mau dipercepat boleh begitu karena ada 15 kakak yang nantinya akan membuka videonya masing-masing. Ya Kak. Oke. Selanjutnya habis melakukan presensi, kami melakukan pemanasan terlebih dahulu, statis dinamis. Selanjutnya, habis itu baru kita melakukan permainan ice breaking yang digunakan oleh Kak Sabde kemarin ya. Apa permainan ice breakingnya itu Kak Surya? Lompat kanan, lompat kiri seperti itu dengan komando itu Kak. Oh ya, oke. Ya. Ini kelas berapa Kak Surya? Kalau jogging kan bosan rasanya anak-anak ya. Jadi saya alihkan ke permainan saja sebagai pemanasannya Kak. Oh, oke. Ini kelasnya muridnya kelas berapa Kak Surya?
Ini kelas 5 Kak. Latihan. Latihan ini kan dari guru. Nah, ini seperti ini. Ya, Di kantor Samsat sing lah channel ibaratnya. Itu ya basah tuh. Paling basah dan lahan yang kantor kalah Samsat. nanti Kak Dian, menerima Kak Dian, konsekuensi hukuman dari Oh, yang sorry, menang. sorry, Seperti sorry. itu Kak Kak Basel. Dian, Kak Dian. Oke, lanjutkan Kak Surya. Nah, dan yang menang terakhir berhak memutuskan apa hukuman yang didapatkan oleh yang kalah Kak Basel. Dan yang selanjutnya saya ke tahap yang lebih sulit Kak Basel, yaitu dengan lawan kata. Ice breaking ya? Ya, masih dalam ice breaking ini Kak Basel. Oke. Lalu saya masuk ke pembelajaran inti dengan membagi kelompok-kelompok kecil dan memberikan masing-masing kelompok nanti mempelajari tugas yang saya berikan seperti itu. Nanti mereka diskusi aktif dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Dan mereka langsung mempraktekkannya dalam kelompok-kelompok tersebut. Dan bagi yang masih kurang mengerti, saya langsung contohkan ya secara mendetail bagaimana teknik-teknik yang digunakan dalam permainan sepak bola. Kebetulan di sini yang dipelajari itu ada teknik passing dan teknik kontrol. Nah, pada kegiatan selanjutnya saya kasih tes satu persatu, nanti berpasangan dia seberapa pemahamannya tentang materi yang sudah didiskusikan di dalam kelompok tersebut. Saya pasangkan di lapangan 1 dan di lapangan 2. Itu. Yang pertama ada passing menggunakan kaki bagian dalam, yang selanjutnya kaki bagian luar, dan passing menggunakan punggung kaki. Selanjutnya, kalau sudah semua mencoba, baru kita ke bagian penutup. Nah, di sini
Saya menjelaskan oh, oh. Nah, di sini terakhir saya menggunakan ice breaking sambung kata yang saya gunakan seperti biasa untuk agar suasana kelas itu tidak menjadi jenuh seperti itu Kak Fasil. Dan yang terakhir saya membagikan LKPD ya. Dan berakhirlah pembelajaran pada hari itu seperti itu Kak Fasil. Apakah sudah jelas Kak Fasil? Oke, terima kasih Kak Surya. Bisa didengar suara saya Kak Surya? Ya, bisa Kak. Oke, nah itu tadi video yang dipraktekkan oleh Kak Surya terkait dengan video pembelajaran untuk aksi nyata kan gitu ya. Nah, terus pada saat penerapan aksi nyata itu penerapan aksi nyata itu lapangannya itu lapangan apa itu Kak Surya? Lapangan bulu tangkis Kak. Oh gitu, kolaborasi ya. Hanya itu aja yang ada di sekolah. Oke, berarti Kak Surya sebetulnya sudah menerapkan 9 aspek yang ada. Namun di sana itu seandainya nanti ada penerapan aksi nyata kembali, nanti bisa itu dijelaskan 9 aspek tersebut. Ya. Terus Kak Surya juga sudah menggunakan sumber daya yang ada di sekolah itu sendiri. Gitu. Dan bisa mampu berkolaborasi terkait dengan lapangan bulu tangkis yang digunakan untuk sebuah praktek pembelajaran sepak bola. Jadi dasar sepak bola ya. Nah itu. Terus dari penerapannya apa yang digunakan oleh Kak Surya, kayaknya hampir sebagian besar itu Kak Surya mengacu kepada pelaksanaan SEM yang kemarin Kak Surya ya. Iya Kak. Nah, kayaknya Kak Surya yang dulunya belum pernah mengenal SEM dan dulunya belum pernah melaksanakan ice breaking, akhirnya sekarang hampir semua setiap sesi itu dilaksanakan dengan adanya ice breaking. Itu baik sekali Kak Terima Surya. kasih atas ilmunya Kak Fasil. Oke, nah itu juga berkat dari kakak semuanya yang menerapkan ice breaking dari berbagai cara dan metode masing-masing. Oke, baik Kak Surya, terima kasih. Selanjutnya silakan mumpung saya ambil dari dashboard saya, yang pertama itu adalah Kak Surya, yang kedua adalah Kak Sabdo. Silakan Kak Sabdo. Izin share screen Kak Fasil. Oke, silakan Kak Sabdo. Belum bisa dibuka dulu Fasil. Sorry.
Nah, oke Kak Fasil. Jadi di awal biasa pembukaan pembelajaran saya melakukan di kelas ya. Jadi biasa menyanyikan lagu wajib, menyanyikan kabar ustadz didik, sekaligus mengabsen dan persepsi. Ya, materi saya pada pembelajaran kemarin yaitu senam lantai, materi guling depan. Nah, ini udah menyanyikan lagu wajib Kak Fasil. Ya, saya percepat Kak Fasil ya. Nah, setelah itu saya memberikan apresiasi kepada peserta didik, nah, menanyakan apa yang mereka tahu tentang senam lantai terlebih dahulu. Itu mulai dari atletnya, itu saya menggunakan Firda, itu salah satu atlet Asian Games kemarin sebagai model. Itu. Nah, sekaligus pada saat ini saya melakukan pertanyaan pematik di awal terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya di sini juga saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pembelajaran ini. Oke, ini masih tentang materi Kak Wasila dalam kelas. Nah, terus di sini juga saya sudah langsung membagi kelompok. Ini masih pengenalan apa sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembelajaran senam lantai. Oke, ini udah pembagian kelompok Kak Wasil. Ntar saya umum dikit. Oke, di sini sudah pembagian kelompok dan saya sudah membagikan LKPD yang pertama juga untuk LKPD di kelas. Jadi di pembelajaran awal, jadi di sini saya membagikan 2 kali pembagian LKPD, LKPD kelas dan LKPD di lapangan nanti. Nah, jadi pada saat di kelas, peserta didik harus bisa menyelesaikan apa yang udah mereka tahu tentang pembelajaran senam lantai sebelum mereka melakukan praktek. Seperti itu Kak Wasil. Bisa saya percepat ya? Oke, ini masih. Nah, di sini Oke, lanjutkan. setiap kelompok. Gimana Kak Wasil? Gimana Kak Wasil? Silahkan dilanjutkan. Oke. Nah, jadi di sini setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi mereka sama kelompoknya. Ini salah satu kelompok yang memberikan pendapatnya dan membagikan kepada sharing kepada kelompok-kelompok lain apa yang sudah dia hasilkan dalam bekerja kelompok itu. Nah, ini sudah masuk ke lapangan. Jadi setelah tadi kita langsung masuk ke lapangan setelah presentasi kelompok di kelas. Pemanasan mungkin pemanasannya sama dengan Kak Surya. Saya menggunakan permainan dalam pemanasan ini. Nah, pemanasannya juga tidak jauh-jauh dari materi senam lantai. Nah, seperti ini contohnya Kak Wasil. Nah, jadi dia di awal dia sudah melakukan gerak dasar dalam permainan senam lantai. Setelah itu, nah ini Kak Wasil. Jadi saya di sini sedikit memodifikasi pembelajaran yaitu di sarana. Jadi karena matras di sekolah saya itu ada, cuma tidak banyak. Mungkin itu nanti di terakhir saya gunakan sebagai presentasi kelompok kayak gitu. Nah, jadi untuk sekarang pada saat diskusi kelompok, mereka menggunakan fasilitas yang saya modifikasi. Itu yang penting tidak berbahaya, tidak membahayakan peserta didik. Nah, jadi pada saat ini saya sudah melakukan asesmen
ya seperti yang kemarin kita dapatkan eh, di pembelajaran langsung di tatap muka itu ada asesmen otentik. Jadi saya di sini melaksanakan asesmen otentik. Ini prakteknya Kak Fasil. Nah, jadi kendala saya di sini cuman satu mungkin Kak Fasil ya, karena lapangan saya ini kan masih ada kayak gininya, apa namanya, pasir-pasirnya Kak Fasil. Nah, terkadang pasirnya tuh naik ke alas yang sudah dimodifikasi kayak gitu. Itu aja sih kendalanya dalam melaksanakan praktek. Nah, ini saya melakukan asesmen kepada peserta didik. Sudah Kak Sabdo? Ya, ini belum Kak Fasil, masih dilanjutkan. Ini prakteknya ya. Saya lanjutkan. Oke. Ini terakhir saya buat games sebelum masuk ke presentasi kelompok. Yaitu dengan cara yang pertama menggunakan roll depan. Oke, ini roll depan, dia baru berlari mengambil bola. Jadi di sana bisa terlihat mana-mana peserta didik yang sudah bisa melakukan praktek roll depan atau guling depan dengan baik. Nah, ini terakhir, LKPD yang terakhir yaitu diskusi kelompok peserta didik. Ini LKPD 2. Jadi di sini mereka mendiskusikan apa-apa saja yang mereka laluin atau kendala-kendala yang mereka alami pada saat melaksanakan praktek. Dan terakhir, ini adalah presentasi antar kelompok. Jadi setelah mereka diskusi, inilah hasilnya, hasil dari mereka diskusi dari awal sampai akhir. Mulai dia bisa melakukan praktek dan mereka bisa menjelaskan apa itu senam lantai dan teknik-tekniknya. Mungkin itu aja Kak Fasil yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini penutup. Biasa penutup ya, pembelajaran minggu depan apa, berdoa, dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih Kak Fasil. Saya izin stop share screen. Oke, terima kasih Kak Sabdo. Dari pemaparan Kak Surya dengan Kak Sabdo sudah berbeda ya, dalam artian praktek pembelajaran untuk aksi nyatanya itu sudah berbeda. Nah, apa yang sudah menjadi penerapan dari pembelajaran pembuatan video terkait aksi nyata itu sudah bisa berjalan dengan baik. Namun nantinya bisa disisipi kembali terkait dengan adanya seperti tadi saya bilang 9 aspek yang harus kita terapkan kepada peserta didik itu. Nah, dan kita juga harus mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah kita masing-masing. Jangan terlalu dipaksakan agar nantinya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan kepada Kak Sudi. Silakan Kak Sudi. Baik, terima kasih Kak Wasil atas waktunya. Tiang, Pak.
Silakan Kak Sudi. Bagaimana Kak Sudi? Tunggu dulu Pak Sil, masih lagi nyari nih. Anu hilang Kak Sudi. Ada yang nyuri. Ya, Mah bererong, mah bererong. Disimpan baik-baik Kak Sudi, jangan sampai hilang. Video suling sakti Kak Sudi. tidak lihat Pak Sil. Belum kelihatan. Kalau sulit bisa dilewati dulu Kak Sudi. Kayaknya videonya itu belum bisa kebuka dia. Kalau gini lanjutkan ke yang lain dulu ya. Silakan Kak Ari. Baik, terima kasih Kak. Mohon izin saya off cam karena pakai HP untuk ANBK, jadi saya pinjam laptop dulu Kak. Oh gitu ya. Oh ya. Oke kalau gini saya lewati dulu ya. Bisa Kak, bisa Kak. Nggak bisa Kak, bisa. Oh bisa. Oh bisa ya. Oke. Bisa. Oke. Jadi mohon izin Kak Fasil dan teman-teman semua. Jadi hari ini yang saya lakukan, mohon maaf, kegiatan yang saya lakukan ini adalah kegiatan seperti PKG kita. Jadi dalam sekolah saya di SD Negeri 1 Banyu Biru, saya mencoba mengaplikasikan kegiatan sport education model yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya di kelas. Jadi semua kegiatan tersebut sudah dikoordinasikan sebelumnya oleh peserta didik. Saya ambil kelas 6. Jadi peserta didik di sini melakukan kegiatan sendiri, di mana mulai membagi kepanitiaan,
kemudian bagaimana membagi menjadi perlengkapan, ketua, MC, pembaca doa, medis, dan lain-lain. Sehingga terbentuklah kegiatan sports education model yang seperti pada video yang saya tampilkan ini. Jadi kegiatan kelas 6 ini semuanya adalah kelas 6, ya, di mana kegiatan tersebut persis seperti yang kita lakukan. Jadi saya mencoba mengaplikasikan kepada peserta didik. Jadi penilaian yang saya lakukan itu nanti berdasarkan asesmen otentik yang saya lihat dari video, Kak. Jadi di mana video ini sudah saya coba untuk aplikasikan. Mohon izin untuk, jadi berikut sekilas kegiatan-kegiatannya. Ya, ini ketua panitianya sedang memberikan sambutan. Ini kemudian ada pembukaan juga. Ini pembukaan dari ketua panitianya, simbolis sebagai penendang dia. Ini jadi dalam kegiatan ini juga peserta didik sangat antusias dalam melakukan SEM. Saya sebagai guru atau fasilitator di sekolah itu hanya memberikan arahan seperti ini, seperti ini, sini. Walaupun keadaan di sekolah kami lapangannya tidak mumpuni atau memungkinkan, tetapi tidak mengurangi dari antusias peserta didik dalam melakukan kegiatan SEM tersebut. Kegiatan ini dilakukan sampai penyerahan hadiah pemenang. Di sini juga ada hiburan ada dari peserta didik kelas 6-nya, kemudian dilanjutkan dalam pertandingan babak kedua. Setelah itu ditutup dengan jadi semua aktif, tidak ada yang ini pasiennya malah sendiri pindah ya. Saya jadi anak-anak juga mungkin sudah diberitahu sebelumnya, tapi mungkin ada miskomunikasi antar mereka. Ya, jadi kegiatan ini dilakukan sampai penyerahan piala. Ya, jadi ketua panitia memberikan piala kepada pemenang. Nah, ya, jadi demikian presentasi kegiatan SEM yang saya lakukan. Mungkin berbeda dengan teman-teman. Teman-teman mungkin pembelajaran, tapi saya mencoba untuk melakukan hal yang beda, yaitu SEM. Begitu, Kak. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Ari. Ya, yang dimana Kak Ari selaku guru PJOK dan sudah pernah mengikuti PKG PJOK, dan apalagi terkait dengan pembelajaran di PKG itu ada SEM, akhirnya Kak Ari sudah bisa menerapkan SEM itu terkait dengan murid di SD. Nah, yang dimana murid SD bagi saya mungkin sedikit agak harus dipandu betul terkait kita dalam melaksanaan SEM. Beda dengan guru SMP dan SMA, SMP dan SMA. Nah itu Kak ya, terkait dengan itu saya harapkan dari kakak semuanya nantinya bisa menerapkan SEM itu di sekolah masing-masing, begitu. Oke, Kakak, lagi satu ya, lagi satu saja contoh nanti untuk kita penerapan ini. Nanti dari kakak masing-masing bisa memberikan pandangan, pendapat terkait dengan apa ya pembelajaran SEM yang adakah aksi nyata yang setelah dikirim dan dibuat oleh kakak masing-masing. Coba lagi satu, Kak Kurniawan, silakan, Kak Kurniawan. Baik, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelumnya mohon maaf Kakak, karena saya laptopnya dipakai ANBK Kakak, jadi masih dalam proses. Oh begitu. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Terima kasih Kakak. Saya pindahkan saja, saya pindahkan.
Eh, mungkin Kak Sudi, gimana Kak Sudi? Udah bisa Kak Sudi? Dia sudah coba belum ada mungkin sinyal di sini Kak Fasil. Oh maaf Iki. Untuk videonya nggak bisa dibuka. Iya nggak bisa dibuka. Nah, kalau gitu silakan Kak Yedi. Oh maaf Kak Fasil. Oke Kak Sudi. Coba Kak Yedi. Oke, coba saya share screen, semoga bisa lewat HP. Lanjutkan. Mulai sekarang. Sabar, masih. Apa? Mungkin sudah bisa di gini dilihat videonya. Bisa. Ya. Jadi video pembelajaran yang saya lakukan ini seperti yang saya sampaikan tadi, berusaha menerapkan 9 aspek pembelajaran efektif, di mana ada tujuan pembelajaran, sampaikan tujuh kunci, kemudian komunikasi efektif di setiap pembelajaran, setiap sesi. Ini ada 8 pembuka ya. Kemudian secara garis besarnya di sini secara mandiri peserta didik atau siswa melakukan pemanasan di masing-masing kelompok. Di kelompok masing-masing sudah mencari seperti biasa. Kurangnya saya di sini tidak menerapkan STRIK. Kemudian tahap selanjutnya adalah respon balik dan mencari problem dari apa yang video yang saya berikan di awal pembelajaran seperti itu. Dari permasalahan tersebut, siswa berdiskusi di masing-masing kelompok, berdiskusi memecahkan masalah yang timbul dari mereka, kemudian mempraktekannya, ya, memperagakannya, mendemonstrasikan gerakan passing. Ini materi yang saya bawa adalah materi permainan bola basket, ya. Kemudian dari tahap passing secara berpasangan, kemudian di sini saya memberikan pentahapan konten atau pengorganisasian dan pentahapan konten, di mana tackle itu dilakukan bergerak dan zigzag. Ya. Sampai di ujung mereka dikombinasikan dengan passing. Nah, setelah itu presentasi di masing-masing kelompok, ya. Oke, menguat. Di sini juga saya melakukan penilaian, ya, penilaian kognitif siswa. Kemudian untuk mengetahui kemampuan siswa secara menyeluruh, jadi di sini saya menerapkan STEM juga, ya, STEM model, dan melakukan penilaian sekaligus melakukan penilaian otentik di sini. Jadi memberikan kesempatan siswa dalam melaksanakan situasi nyata dari apa yang sudah dipelajari menggunakan passing dan dribble tersebut di dalam permainan seperti itu. Kurang lebih sekian Kak Fasil, ya, video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mungkin seperti yang saya sampaikan, pemberian umpan balik itu hanya sebatas mungkin 2-3 kali, dan pemberian ice breaking saya tidak ada seperti itu. Terima kasih Kak Fasil. Oke. Terima kasih Kak Yedi, luar biasa sekali Kak Yedi. Kak Kurniawan, gimana Kak Kurniawan?
Izin Kak ke belakang G. Oh gitu ya, saya kira Kak G, mau G. gini. Iya, iya. Saya kira apa? Oke, lanjutkan Kak Kurniawan. Dan lama-lama di belakang. Terima kasih Kak Yedi. Tadi udah jelas sekali ya, namun dari pelaksanaan kegiatan itu kita kedepannya nanti pasti harus ada peningkatannya terkait dengan pembelajaran yang kita dapatkan, yang dimana SEM dan 9 aspek itu harus berjalan sesuai dengan perjalanan yang baik dan berjalan. Nah, itu ya. Mungkin waktunya mungkin masih banyak ya. Coba lagi satu aja. Silahkan Kak Sumana. Silakan Kak Sumana. Maaf Kak Fasilnya, ini laptopnya juga sama masih dipakai ANBK. Ini saya pakai HP soalnya. Terima kasih. Oh gitu. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Kak Sumana. Mungkin lagi satu ya. Lagi satu. Kak Yogi, silakan Kak Yogi. Kak Yogi, bisa didengar? Kak Yogi, tidak ada suaranya nih ya. Tidak ada suaranya nih Kak Yogi.
Nggak masuk suaranya Kak Yogi nih. Mic-nya diaktifkan Kak Yogi. Nggak masuk Kak Yogi. Oke, saya alihkan aja. Ya, saya alihkan aja. Bisa diketik di kolom chat Kak Yogi itu penerapan apa tuh yang dipakai tuh? Aksi nyata praktek pembelajaran apa itu Kak Yogi? Bisa ketik di kolom chat. Dan Kak yang lain bisa juga ketik di kolom chat penerapan praktek aksi nyata yang dibuat itu bisa diketik di kolom chat. Bagi yang SEM itu bisa ditulis SEM apa gitu. Sudah semua, Kak? Kak Yogi, penerapan aksi nyata proses pembelajaran permainan bola voli passing bawah. Oke. Kak yang lain? Kak Gustut, penerapan aksi nyata SEM sepak bola kelas 6. Sepak bola besar apa sepak bola mini? Sepak bola mini Kak Fasil, kurang nulisnya saya. Oh. Oke. Kak Faiz, aksi nyata gerak dasar lokomotor dan manipulatif apa ini? Kak Faiz. Gerakan lokomotor manipulatif apa ini?
Kak Gustaf ya. Kakak yang lain? Kakak yang lain sudah? Kak Wipra, penerapan aksi nyata gerak dasar lokomotor non lokomotor dalam permainan sepak bola. Kak Pais itu belum jelas tuh ya. Gerak dasar lokomotor non lokomotor dan manipulatif apa tuh? Pencak silat apa Kak Pais? Apa pencak sumping? Panjat Pinang, Kak. Tradisional berarti ya. Kalau manipulatifnya apa ya di Panjat Pinang itu? Sambil berlari, sambil mongko dia. Iya, Estafet. temannya jadiin benda. Kak Sudi, penerapan model pembelajaran senam lantai guling depan pada kelas 8. Kak Pais, tangkap bola kecil. Oh, lempar tangkap bola kecil. Kak Yede, PBL, passing, dribble bola basket. Oke. Kak Surya ini apa nih Kak Surya? Kok belum ngetik nih? Kak Fasil itu Kak Ahmad Bagus Kurniawan mengajukan tangan dia. Iya, dari tadi dia mengajukan tangan. Gimana Kak Kurniawan? Anu, ANBK juga. Tangannya ANBK. Kim. Kak Kurniawan. Kak Dian, aksi nyata pelagak dasar lempar tangkap permainan bola kecil. Kak Dwi, senam lantai roll depan. Oke. Kak Kurniawan, penerapan aksi nyata aktivitas bola gerak dasar lokomotor melompat dan meloncat. Apa nih Kak Kurniawan? Melompat dan meloncat. Apa ini? Kuda lumping apa? Lompat jauh apa loncat tinggi ya? Berjalan, berlari, melompat dan meloncat, Kak. Oh, Kelas gitu 3 ya. G Oke. gerak Kelas dasar. 3, kelas kecil ya? G kelas Oh, kecil, itu Kakak. enggak Terima ada kasih. dikasih di sana kelas 3. Tak G, kira G. itu loh anu apa namanya? Loncat sumping apa namanya? Kuda lumping itu. Iya, Kak. Salah, Kak. Maaf, Kak. Oke. Kak Sabdo apa ini? PBL senam lantai guling depan. Oke. Sudah semua, Kak? Kalau sudah, Kak ya. Nah, untuk pembelajaran aktivitas aksi nyata ini, yang dimana Kak sudah menerapkan dan mengetahui kendala, baik apa yang sudah dilakukan dan yang belum, dengan keadaan yang ada di masing-masing Kakak sendiri.
terkait dengan perjalanan kita dalam melakukan aksi nyata. Nah, dari penerapan hal yang tersebut, nanti kakak akan mengetahui dan mampu menjelaskan dan akhirnya mengetahui sendiri terkait cara penyelesaian dan cara menuntaskan apa yang harus kakak selesaikan dan apa yang harus kakak lakukan terkait dengan pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah kakak masing-masing. Nah, maka dari itu, dari kesikapan dari kakak semuanya sudah baik, jelas sekali, dan adapun yang perlu kita perbaiki maupun kita kembangkan itu nanti kita sambil berjalan kita akan tidak lanjuti. Nah, itu saya izin lagi sedikit ya, share screen ya Kak. Nah, dari penerapan terkait dengan video aksi nyata yang Kak miliki, yang Kak kirim di LMS itu. Nah, ada beberapa contoh tadi yang sudah dibuktikan dan di share screen. Nah, mungkin ada masukan ataukah penjelasan terkait apa yang dilakukan oleh dari kakak masing-masing. Kalau ada, silakan resen. Kalau tidak ada, silakan Kak Yedi. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Di sini saya mohon maaf ada sedikit gangguan ya, sedikit pengumuman begini. Singkat saja, saya tidak menanggapi, cuman saya meminta saran dari beberapa dari kakak-kakak sekalian, mungkin ice breaking yang seperti apa kira-kira yang bisa saya terapkan di anak-anak SMA agar anak-anak SMA itu lebih excited, lebih termotivasi melakukan ice breaking tersebut, yang dimana ice breaking kalau anak SD kan lebih ceria apa istilahnya ya. Kalau anak SMA itu mungkin ice breaking yang seperti apa lebih tepat. Itu saja Kak Masih. Oke. Terima kasih Kak Yedi. Mungkin ada masukan dari kakak yang lain terkait ice breaking. Silakan Kak Sabdu. Terima kasih atas waktunya Kak Fasilitator. Izin mungkin saya sedikit menanggapi Kak Yede ya. Ya jujur saja saya pernah mengajar SMA, cuman nggak se-expect Kak Yede gitu. Nah, tapi menurut saya seperti ice breaking yang Kak Surya tadi lakukan, itu kan sudah ada tadi contohnya dan kita sudah pernah melakukan. Nah, itu kita persulit lagi Kak Yede. Nah, jadi pemikiran saya paham pemikiran pola pikir anak SMA itu nggak seperti kita di SD kan, lebih mudah mencerna. Nah, kalau sayanya seperti itu, gunakan ice breaking yang kayak tadi, yang kayak Kak Surya itu kanan kiri atas bawah jongkok. Cuman setiap peserta didik itu dibedakan ya Kak Yede. Masuk nggak Kak Yede? Misalnya di barisan ada beberapa baris nih, ada 5 baris. Barisan pertama silakan menghadap ke utara dulu, barisan kedua menghadap ke selatan. Nah, jadi gimana kita mengarahkan peserta didiknya nanti agar tidak bertabrakan ya Yede? Ya seperti dia bisa melingkar, ada cewek sama cowok hampir beneran, kesempatan awak nih jadi mana nabrak jadi nih, boom, cara itu kan asik gitu dari peserta didik kayak ini. Oke, maksudnya. Ya, mungkin itu aja Kak Fasil, terima kasih. Terima kasih. Oke, nah itu mungkin ada dari yang lain berikan tanggapan. Kak Kurniawan mungkin ada ice breaking yang pernah Kak Kurniawan lakukan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Kalau saya itu seperti Kak Ngurah tadi itu udah baik. Jadi ketika sudah melakukan seperti itu tinggal menambahkan aja mungkin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Gitu aja sih mungkin kalau tambahan dari saya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Kakak. Oke. Mungkin itu tambahan dari Kak Kurniawan. Mungkin dari kakak yang lain ada tambahan? Kak Gustut silakan.
Baik, terima kasih atas waktunya dari Kak Fasil. Mungkin untuk mengelola ice breaking untuk anak SMA, kalau menurut saya sih yang melibatkan aktivitas fisiknya juga Kak ya. Nah, selain mereka untuk aktivitas kefokusan mereka, aktivitas fisiknya juga harus jalan. Saran dari saya sih menggunakan ice breaking yaitu tiang hinggap Kak. Nah, itu pernah saya terapkan juga di SMA 3, di mana itu juga masuk ke pemanasan untuk peserta didik. Jadi peserta didik dibagi, misalkan jumlahnya total 20 orang. Nah, dibagi per tiang itu 5 orang. Nantinya barisan paling depan itu maju melakukan home pimpa, dipilih 2 orang. Nanti yang 2 orang itu tuh bebas dia lari. Salah satunya mengejar, salah satunya dikejar. Jadi dia tiang hinggapnya itu yang dikejar itu harus lari baris di depan barisan tiang hinggap. Nanti di barisan itu yang orang yang paling belakang yang berlari. Nah, apabila yang mengejar itu berhasil menyentuh yang dikejar, nanti dia balik mengejar. Nah, ditambah mungkin peraturannya dengan kefokusan yaitu fluid dari gurunya. Jadi nanti ketika ada fluid itu dia balik mengejar. Yang dikejar jadi mengejar, yang mengejar jadi dikejar. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke. Mantap. Oke. Jadi dari Siapa nanya Kak? Kak Gustud ya. Permainan meong-meong. Silakan. Ya, oke, mantap. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Kak Surya, silakan Kak Surya. Baik, sedikit saya ada masukan Kak ya. Untuk ice breaking itu apapun permainannya itu sebenarnya bebas menurut saya ya. Contohnya aja kemarin kita yang sudah usia dewasa melakukan permainan anak-anak itu kalau sudah dilakukan secara serius pasti menghibur. Apapun permainannya itu tidak masalah menurut saya Kak. Seperti itu. Oke. Itu masukan ya, masukan dari Kak Surya. Terima kasih Kak Surya. Mungkin Kak Yede gimana Kak Yede? Sudah jelas. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan saran. Terima kasih. Mungkin ada masukan mungkin dari yang lain mungkin punya ide tersendiri terkait dengan Kak Sumano. Mungkin gimana Kak Sumano? Ya, makasih Pak Fasil. Kalau saya, menurut saya kan belum pernah soalnya ngajar di SMA, di SMP, cuma di SD aja. Nah, kalau di TK pernah saya. Nah, ini udah kalau menurut saya masukan dari teman-teman saya sangat setuju. Tapi kalau kemarin saya ngajar di TK Swastika Karya Balu kan tidak bisa diterapkan di SMA gitu. Makanya saya cuma bisa dari masukan teman-teman sangat bagus gitu. Terima kasih Kak Fasil. Kalau game tumis kucing gimana Kak Sumano? Ya, kalau kumis kucing sebenarnya bagus, tapi kalau di SMA rasanya nanti malah kelihatan lucu dia. Terima kasih. Oke, Kak Sumano, mungkin punya ide tersendiri terkait dengan ice breaking Kak Sumano. Memang itu tujuan dari ice breaking Kak. Mungkin ada ice breaking yang lain yang Kak Sumano miliki mungkin karena Kak Sumano memunculkan ide-ide kreatif terkait ice breaking. Kalau saya ice breakingnya di sekolah paling pakai pagi-pagi biasanya di pas jam olahraga di kelas kita pakai tepuk pramuka, habis itu baru semangat, artinya beda daripada tepuk yang lain gitu misalnya ya. Biasanya saya pakai yang itu. Dan kalau ice breakingnya di lapangan saya pakai untuk seperti kemarin saya contoh sama di kita PKG tatap muka ya. Kalau kemarin kan lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke samping. Kalau di sini saya pakai beda. Kalau Pak bilang berdiri, kamu duduk. Kalau Pak bilang duduk, kamu berdiri. Gitu aja. Terima kasih. Oh, lain kebalikannya Kak Sumano ya. Saya kira nanti orangnya itu murid-muridnya dilempar ke depan, ke samping, ke belakang. Itu bahaya itu Kak Sumano.
Nanti Oh, kalau saya lempar, nanti malah saya dilempar Kak Fasil. Makasih. oke Kak Sumana. Nah, itu dari kakak ya semuanya. Terima kasih ya terkait dengan kita pelajaran hari ini dan luar biasa sekali. Nah, mungkin ini ya Kak ya terkait ini kita ada di sesi terakhir yaitu diskusi dan tanya jawab. Nah, yang dimana pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga nanti kita ketemu di tatap maya selanjutnya kita lebih semangat lagi dan tetap semangat dan semakin semangat. Dalam artian kita grup PJOK tidak surut-surutnya untuk melakukan aktivitas, aksi nyata, pempraktekan dan praktek baik terkait dengan kita sebagai guru PJOK harus menerapkan dan bukti yang baik terhadap peserta didik. Nah itu Kak semuanya ya. Nah, kali ini yaitu sudah kita selesaikan pada hari ini. Harapan saya ke depan, Kak bisa nantinya membenahi dari kesalahan-kesalahan yang sekecil mungkin untuk menjadi acuan pembelajaran dengan praktekan yang lebih baik lagi ke depan. Nah itu Kak, saya izin stop sharing ya. Nah itu Kak, bagaimana tanggapan Kak hari ini? Menyenangkan Kak. Oke, terima kasih Kak Surya. Kakak semuanya ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini, tatap maya kita hari ini sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya ke depan agar pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan maupun di sekolah masing-masing itu bisa berjalan dengan baik dan lancar agar peserta didik itu semakin lama akan semakin menyenangkan. Kita sebagai guru PJOK harus membuktikan dan menunjukkan kreativitas dan semangat kita terkait dengan adanya peserta didik yang beraneka ragam keinginan, beraneka ragam kemampuan dan beraneka ragam indikasi terkait dengan bukti-bukti dan tata kelola dari suatu penerapan yang ada di sekolah masing-masing. Nah itu Kak ya, yang itu aja dari saya. Mungkin ada masukan yang lain sebelum saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Sudah jelas? Sudah jelas ya Kak semuanya? Sedikit bertanya Kak, boleh nggak? Oke, boleh. Apa bisa kita melakukan tatap muka lagi Kak ya? Soalnya saya ingin kurang rasanya belajarnya gitu loh. Terima kasih. Ya sangat setuju itu. Ya, saya juga setuju. 1 bulan pun tetap muka Saya juga setuju juga, apalagi dapat ilmu dan dapat ilmu ketemu. Yang penting arealnya masuk. Oke. Sangat masuk itu. Kalau tatap muka, nanti saya akan konsultasikan kembali bersama dengan Gimana nih koneksinya Kak Fasil? Kok macet ini? Inilah salah satu contohnya Kak Fasil. Kalau kita tatap maya ini koneksinya jelek, mending kita tatap muka aja langsung Kak Fasil. Iya benar itu saya setuju sama Pak Dustur sebenarnya. Jadi kita bisa fokus sama teman-teman yang ada dalam satu hilang Fasil habis gininya ya, Fasil habis kuotanya Kak Fasil. Habis entek KB. Mungkin belum cair gininya ya TPG-nya ya. Bisa saja sebenarnya tatap muka di rumah Kak Fasil ini.
Ya, lebih baik kita tatap muka bersama-sama. Langsung setuju. live. Ini karena semuanya Kak Fasil lagi live atau lagi dia join. Nggak jadi saya jadi moderator semua. Cuy, join. Kak Fasil tidak ada suaranya, Kak Fasil. Kak Fasil nggak ada suaranya, Kak Fasil. Kak Fasil, are you okay? Terima kasih ya Kak, semuanya mohon izin ya. Tadi saya terlempar terkait dengan situasi dan kendala yang dimana seperti saya bilang tadi bahwa sinyal itu adalah yang hal wajar, yang dimana nanti Kak akan mengalami hal-hal tersebut. Mudah-mudahan di situasi kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tadi tanggapan itu terkait dengan kita akan tatap muka. Mudah-mudahan nanti ada tanggapan dan jawaban yang baik terkait kita apakah bisa kembali tatap muka ataukah bagaimana. Nah, saya akan konfirmasi dulu bersama dengan PGP dan harapan saya mudah-mudahan ke depannya yang belum mendapatkan PKG itu biar semua ikut dan mengikuti pembelajaran PKG ini. Nah, bagi saya pembelajaran PKG ini sangat baik sekali dan sangat juga menentukan dan memberikan suatu pengalaman yang baik bagi kakak yang mengikuti pembelajaran PKG. Gitu. Itu aja Kak. Terima kasih. Ya. Ada masukan lagi? Pas. Kalau sudah, ya. Kalau tidak ada masukan lagi, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, ya jangan lupa Kak makan dan minum yang teratur. Begitu. Nah, izin untuk Kak, terima kasih pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Seperti saya bilang, manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Itu. Nah, itu Kak ya. Nah, kalau ini sebelum kita tutup, ada masukan lagi? Sudah pas? Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, saya tutup ya. Nah, sebelum kita tutup, mohon izin lagi sekali, kakak yang belum mengumpulkan tugas, mohon segera. Dan yang sudah, dan mohon dicek-cek kembali tugasnya agar bisa diselesaikan dengan baik. Itu. Nah, itu aja Kak ya. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Tetap semuanya kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya tutup ya dengan para mesanti. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelum kita tutup, Kakak silakan dipoto dulu Kak. Siapa yang moto, Pak? Siapa yang moto ini? Silakan. Hari moto Kak. Sudah Kak, sudah. Sudah, oke. Terima kasih Kak Ari. Ulang lagi. Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Ari. Terima kasih semuanya ya. Mohon izin saya stop record ya.